Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu salami salaman da'i'an rahi'an billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil 'aliyyil 'ala al-qayyum alladhi khalaqa al-mauta wa ahya wa harrama 'ala khalqihi bil maut wal fana wal ba'th ila daril jazaa wal fasl ila qadarihi kullu nafsin bima tas'a. Ahmadu man sabara 'ala al-qada wa ashkuru shukra man radiya qada rabbih wa qala lahu qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وأصحابه المجاهدين وأمة الطاعين والداعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربا إلى الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jamaah subuh dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas diucapkan di awal permulaan percakapan kita kecuali kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita di dunia. Dan ada sebagian sahabat-sahabat kita telah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena bekal kita cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah mereka sudah cukup yang telah dipanggil oleh Allah? Mereka telah cukup bekal mereka dipanggil oleh Allah. Bekal untuk masuk surga atau bekal untuk masuk neraka. Dan kita saat ini yang kedua masih disayang oleh Allah sehingga masih diberikan kesempatan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita sehingga kita masih diberikan kekuatan dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di tempat atau di majlis ta'lim yang mana fadilatnya sangat besar sekali. Dan talabul ilmi hukumnya wajib. Banyak orang saat ini menganggap sholat waktu hukumnya wajib atau fardu, tapi menurut ilmu tidak merasa wajib. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pasti tidak sama. Di dalam kualitas sholat itu tidak sama dengan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara logiknya di dunia saja orang yang berilmu dengan tidak berilmu sudah beda derajatnya. Apalagi nanti disesuaikan dengan ibadah sholat di hadapan Allah masih berada sangat berbeda. Duduknya kita di majlis ta'lim ada dengan tanpa tidur, dengan konsentrasi, maka apa? Setelah kita duduk di majlis ta'lim, maka Rasul dan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumu maghfurun lakum qad budilat sayyi'atukum wal hasanah." Berdirilah kalian, silakan kalian kembali ke tempat kalian. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian dan keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagai hadirat yang senantiasa menghormati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sangat singkat, maka kita langsung saja ke poinnya. Nanti diakhiri boleh ada pertanyaan 10 menit sebelum ditutup. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka surga itu bentuknya
posisi surga itu ada yang di bawah, ada yang samping kanan, samping kiri. Maka para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW menyampaikan tentang posisi surga tersebut. Ya Rasulullah, untuk siapakah surga yang paling atas? Apakah surga yang paling atas itu untuk para nabi dan rasul? Maka kata Nabi SAW, bukan hanya surga yang di atas, surga Firdaus hanya untuk para nabi dan rasul, tapi untuk siapa? Untuk ahsanuhum khuluqan, untuk mereka orang-orang yang akhlaknya baik. Karena akhlak ini di atas ilmu, atau akhlak itu disebut adab, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Iblis ilmu lebih tinggi pada malaikat Allah. Bahkan dikatakan ustadznya para malaikat itu iblis, atau yang disebut ajazil. Tapi kenapa ustadznya ditendang dari surga, murid-muridnya masih ada dalam surga? Karena tidak berakhlak. Sehingga tidak pantas surga itu ditempatkan untuk orang yang tidak berakhlak. Makanya surga Firdaus, surga yang paling tinggi itu bukan khusus untuk para nabi dan rasul saja, tapi untuk mereka juga yang berakhlak baik. Maka di sini banyak jebakan amalan manusia. Salah satunya tempat jebakan amalan yang dijebak oleh setan, sehingga seolah-olah di dunia amalannya bagus, tapi di akhirat amilatun nasibah aslana hamiyah. Tapi amalan tersebut disebut capek gawe, tapi di akhirat tetap pakai. Di dunia seolah-olah amal yang baik, tapi di akhirat tidak terpakai, sehingga dimasukkan ke dalam neraka hamiyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita berbuat baik kepada seseorang atau kepada banyak orang, kita merasa dan menyangka bahwa kebaikan yang kita buat untuk orang lain itu adalah hanya menguntungkan untuk orang lain. Nah, ini banyak kita merasa seperti ibu bapak. Ketika kita berbuat baik kepada seorang atau kepada banyak orang, maka seolah-olah perbuatan baik yang kita buat itu hanya menguntungkan untuk orang lain, sedangkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini adalah jebakan amalan syaitan. Apa dalilnya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi apabila kalian berbuat baik, telah berbuat baik untuk orang lain, maka kebaikan tersebut akan kembali pada diri kita sendiri. Dan apabila kita berbuat jahat atau berbuat buruk, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, maka kembali untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada orang lain, satu kebaikan kepada orang lain, Allah gandakan 10 kalimat kebaikan untuk kita. Jadi kita jangan merasa rugi kalau kita berbuat baik untuk orang lain. Jangan merasa kebaikan yang kita buat itu hanya menguntungkan orang lain. Apalagi kita melayani orang sakit, maaf ibu ya. Ini banyak kejadian di dunia, termasuk Indonesia pun ada. Ketika kita memiliki orang tua yang masih hidup di dunia, sudah mandula, sudah lemah, sudah lemas, sakit-sakitan, kita berkhidmat kepada orang tua seolah-olah kebaikannya itu hanya untuk orang tua saja. Dan kapan katanya ibu dan bapak yang sudah tua ini akan berbuat baik kepada saya? Kita lagi akan meninggal dunia setelah saya layani. Nah, hadirin rahimakumullah, padahal setiap kebaikan yang kita buat selama hidup kita di dunia tidak akan bisa membandingi atau mengganti kebaikan orang tua dari mulai mengandung sampai melahirkan, belum membesarkan.
Jadi kita saat ini merasa ketika berbuat baik kepada orang lain seolah-olah hanya menguntungkan orang lain saja. Ini yang pertama jebakan setan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita berbuat baik, Allah balas, ada balasannya. Ya dengan kebaikan. Ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, itu pun ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setan menjebak manusia yaitu dengan amal baiknya manusia. Tatkala kita berbuat baik kepada orang lain hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kita melihat tetangga kita atau orang lain di jalan dalam keadaan susah, kalau kita tidak kenal, cuek aja, tidak peduli. Bahkan kita antara ibu-ibu ketika kondangan ketemu dengan teman akrabnya, teman yang kita kenal, maka sudah mengucapkan salam, dipeluknya, terus ngobrol. Tetangga sebelah yang tidak kenal kita biarkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlaq." Saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan saya diutus ke dunia itu untuk rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang kepada seluruh alam. Bedanya kita dengan Rasulullah SAW kepada seseorang, kita mah cinta kepada perbuatannya atau perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, tapi tidak cinta kepada orangnya. Kalau Rasulullah SAW cinta kepada orangnya, tidak suka dengan perbuatannya. Contoh, orang Yahudi dan Nasrani, gayanya, stylenya, gerak-geriknya itu lebih kita cintai, padahal tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wanita pakaiannya pendek ataupun kecat gitu ya, pakaiannya yang ketat sekali kita ikuti, padahal itu mengumbar hawa nafsu, syahwat, ghairu mahram, kita ikuti, tapi orang ini benci. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai orangnya dan tidak menyukai akhlaknya. Makanya sayang kepada siapapun. Satu kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, kemudian ada jenazah yang lewat sedang diusung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah itu jenazah orang Yahudi?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Betul. Aku pun tahu bahwa jenazah yang diusung adalah jenazah orang Yahudi. Tapi kenapa engkau menghargainya?" Aku bukan menghargai orang tersebut, tapi demi belas kasihku kepada dia, dia akan dimasukkan dalam neraka selama-lamanya dan dia akan tergolong daripada umatku. Hadirin rahimahullah. Jadi Rasulullah SAW sayang kepada siapapun, baik yang dikenal ataupun belum dikenal. Satu kali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau berziarah ke rumahnya anaknya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Tatkala ditutup pintunya, kemudian lama dibukanya. Setelah dibuka oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah jatuh. Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai anakku, apa yang telah terjadi denganmu?" "Aku ya Rasulullah, sudah 2 hari 2 malam tidak makan dan tidak tidur, tidak makan, tidak tidur karena kelaparan, dan tidak ada makanan sama sekali. Terus bagaimana dengan cucuku Hasan dan Husain? Cucuku Hasan dan Husain ada di bawah pohon korma di sana, menunggu jatuhnya buah korma yang jatuh dari pohonnya." Maka Rasulullah SAW langsung bergegas kemana? Ke cucunya yang berada di bawah pohon korma. Rasulullah SAW sedang berjalan, maka kedua cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma berlari kepada kakeknya, kemudian berkata, "Wahai kakekku, apa yang kau bawa dari makanan dan minuman?" Rasulullah SAW meneteskan air mata. Karena apa? Karena bukan keluarga yang melakukan kesusahan. Maka datang Jibril alaihissalam, "Ya
cucumu tidak makan dan tidak minum selama 2 malam, maka Rasul tidak. Aku menangis meneteskan air mata bukan karena Fatimah, bukan karena Hasan dan Husain. Aku menangis karena suatu saat nanti umat akhir zaman mereka dalam keadaan perut kenyang, tapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Entah Bapak Ibu apa yang memikirkan dalam benak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memikirkan keluarga, sayang untuk seluruhnya, untuk siapapun baik yang sudah dikenal ataupun belum dikenal. Ini adalah sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang menyayangi. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Penyayang pasti sayang lagi sama yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah siapapun makhluk di dunia ini, niscaya Allah akan memberikan sifat kasih kepada makhluk yang dicintai. Dan Allah pasti menyayanginya. Coba perhatikan ibu-ibu, kita sering lihat di YouTube binatang buas saja kalau kita sayangi seperti singa dan macan, menggigitnya, memangsa nggak pada pemiliknya? Tidak. Kenapa? Karena disayangi. Apalagi menyayangi manusia. Coba kita setiap hari makan 3 kali, lihat di Aceh kondisi ya, anak-anak, ibu-ibu yang sudah tua, ayah kakek, selama 3 hari 3 malam tidak ada makanan dan minuman, pakaian dalam keadaan kotor dan basah, tidak ada tempat tidur di atas lumpur, sholat pun di atas lumpur. Apa ada rasa juga? Andai kan musibah ini datang kepada kita, apa kita mampu dan kuat iman kita seperti mereka? Nah, jadi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihanilah seluruh makhluk yang di dunia, niscaya yang di atas Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Jadi banyak amalan yang dijebak oleh setan. Itu salah satu yang kedua tadi adalah kita sayang kepada seorang, berbuat baik kepada seorang hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, baik di suasana kondangan, di arisan, atau di tempat manapun. Ketika kita duduk di stasiun ataupun di terminal, kita tidak saling berkenalan dengan tetangga sebelah. Ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak dan bapak. Kita berusaha pada seorang sebelah kanan kiri kita memang tidak boleh, tapi waspada wajib. Sekarang kan banyak modus, tapi tetap kita harus berbuat baik dengan siapapun. Kemudian yang ketiga, kita itu berbuat baik kepada seseorang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ini pun jebakan ini. Tapi kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, kita tidak mau berbuat baik kepada mereka. Banyak tetangga di komplek ini yang sering terima kepada kita itu orang, dan kita berbuat baik kepada orang itu saja. Sedangkan tetangga yang lain tidak pernah kita berbuat baik kepada mereka. Padahal sabda Rasul, silman qata'aka wa'ti man haramaka. Sambunglah silaturahim dengan orang yang telah memutuskan silaturahim dengan kita dan berikan makanan kepada mereka. Bagi orang-orang yang sudah tidak memberi makan kepada kita, atau orang yang tidak pernah memberi makan kepada kita, kita beri makan kepada mereka. Jadi yang ketiga, kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Selain itu tidak. Nah, ini jebakan setan. Yang sampai saat ini kita tidak merasakan ini jebakan setan. Padahal berbuat baik kepada siapapun, baik yang pernah berbuat baik kepada kita ataupun yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, ini perintah Allah dan Rasul. Satu kali orang Yahudi senantiasa menunggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mau pergi ke masjid. Orang Yahudi ini selalu meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau ke masjid diludahi oleh orang Yahudi. Saking bencinya orang Yahudi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus setiap hari pekerjaan itu hanya meludahi Rasulullah SAW kalau pergi ke masjid. Satu kali Rasulullah ke masjid,
tidak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, mana orang yang biasa meludahi saya di atas itu? Tidak ada ya Rasul, dia dalam keadaan sakit. Setelah beres sholat, langsung Rasulullah SAW datang ke rumahnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ya Aisyah, apakah ada makanan di rumah kita? Ada sedikit ya Rasulullah. Siapkan makanan tersebut. Untuk siapa Rasulullah? Untuk orang yang senantiasa meludahi saya ketika saya mau pergi ke masjid. Coba ibu-ibu bapak-bapak, kalau ada yang meludahi di jalan, ibu-ibu mau ke masjid, datang ibu-ibu yang lain, coba di mana ibu-ibu? Jangankan 2 kali, 3 kali, sekali saja. Mungkin apa yang ada di depan, ada bata, ada batu, dilemparkan kepada orang yang meludahi itu. Tapi tidak begini Rasulullah. Tidak seperti diludahi, masya Allah, dibersihkan, kemudian sholat. Diludahi lagi, mukanya dibersihkan, sholat. Kebayang ya. Dulu orang-orang Badui, Yahudi Badui pernah sikat pakai Pepsodent, pakai odol apa bu yang paling bagus harganya? Dulu aja sikatan mungkin, ada juga siwak itu bagi orang-orang Islam, orang Muslim, para sahabat bersiwak. Dulu orang Yahudinya orang Badui lagi, yang tidak pernah sikat gigi, sekali meludahi ke hidung, masya Allah gitu ya. Minyak wangi biru yang harganya mahal itu kalah mungkin baunya sama itu. Saking sabarnya berapa kali bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali datang ke masjid tidak ada yang meludahi, maka langsung bertanya kepada sahabat, kemanakah wahai para sahabat orang yang meludahi itu? Apakah para sahabat tidak bisa membalas mereka? Sayyidina Umar jago belut, ahli yang berhantu, ya. Ahli yang kusti, ahli membanting orang. Sayyidina Umar berkata, tapi kata Rasul jangan, biarkan saja. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ahli memanah, tinggal di padang orang yang di atas itu kan langsung keluar. Jadi banyak ahli-ahli perang, tapi dibiarkan, kata Rasul biarkan saja. Karena Rasul mengetahui suatu saat nanti dia akan mendapatkan hidayah. Ketika membawa makanan, ketok pintunya, akhirnya siapa di luar? Saya. Masuk, pasti buka, ternyata tidak ada seorang pun di antara kawan kali orang Yahudi ini yang datang ke rumahnya, yang mana saat ini dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bawa makanan. Kemudian apa yang dibuat oleh Rasul ketika mereka kaget? Orang yang sakit dalam keadaan kaget, ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa meludahi. Orang yang pertama kali datang ke rumahku dan membawa makanan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul datangi, bagaimana keadaanmu? Sambil diusap kepalanya. Diusap kepalanya. Langsung dulu, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidni, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu di Taif, ibu-ibu, ketika Rasulullah SAW dilempari batu, ditawari oleh malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga laut, malaikat penjaga angin. Ya Rasulullah, apa yang kau mau saat ini ketika engkau dalam keadaan sakit dilempari batu, kaki pada berdarah, dilempari batu? Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma hdili qaumi fa innahum la ya'lamun. Malaikat menawari Rasulullah, andaikan kau mau ini gunung saya benturkan kemudian hancur mereka orang Taif. Andaikan kau mau laut saya tiup laut tersebut sehingga menghabiskan semua orang Taif. Angin pun sama menawarkan. Kata Rasul, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah berikan ampun kepada mereka, fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka tidak mengetahuinya. Akhirnya apa ibu-ibu? Sekarang di Taif tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di situ, dan semuanya adalah jadi para sahabat, dan sekarang orang-orang yang soleh semuanya.
termasuk daripada Muhammad bin Qasim, seorang sahabat yang berdakwah ke India dan dipancung lehernya, kemudian menjadikan asbab di India separuh daripada negara India semuanya muslim. Dulunya orang-orang Hindu, dan sekarang tempatnya orang-orang Sunni Tauhid. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah mengizinkan malaikat untuk menghancurkan mereka, maka tidak tersisa di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita berbuat baik kepada seorang karena orang tersebut pernah kenal dengan kita. Kemudian yang keempat, kita berbuat baik kepada seorang karena kita mengharap imbal balik dari mereka. Contoh, ada tetangga, misalnya tetangga baru kaya raya dan dia bagus dermawan, kita ujuk-ujuk bikin bubur kacang hijau di antara, gitu kan? Kenapa? Berbuat baik dengan harapan supaya membalas kebaikan yang telah kita buat dengan lebih besar daripada itu. Nah ini ibu-ibu. Padahal kata Rasul, kerjakanlah karena Allah dan tinggalkanlah karena Allah. Ada seorang sahabiah, ibu-ibunya zaman para sahabat, namanya Siti Muti'ah. Siapa ibu-ibu? Siti Muti'ah. Siti Muti'ah yang cantik jelita. Saking cantiknya para sahabat menunggu jandanya. Kapan dia jadi janda? Ada bapak-bapak yang seperti itu. Melihat tetangganya istrinya cantik sekali, dan tetangganya dia mendoakan, ya Allah matikan dia suaminya. Bahkan sebaliknya ada misalkan ibu-ibu, bapak-bapak yang istrinya dalam keadaan sakit, ya, tapi tidak pernah sedih, gitu. Senang-senang aja, santai. Pasti tanya, Pak kenapa tidak sedih, tidak risau, istrinya sakit keras seperti ini, parah, bahkan mau dimasukkan ICU. Yang usah sedih, kita takdir dari Allah, gitu kan? Gayanya seperti itu, seperti orang yang kuat imannya, gitu kan? Padahal ternyata punya calon yang baru, punya simpenan. Pas meninggal dunia, alhamdulillah rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan ajaran Rasul, benar. Ketika ada seorang keluarga kita meninggal dunia, kita bukan hanya mengucapkan inna lillahi, ya, tapi alhamdulillah rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi salah digunakan ini mah. Alhamdulillah kan ada calon yang lebih baru, gitu kan, lebih muda, lebih montok. Makanya penting ibu-ibu, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang di otak kita ada perkara-perkara yang baik itu cepat lupanya, tapi perkara-perkara yang buruk itu lama hilang di otak kita. Pernah kita sampaikan dulu kan ya. Jadi banyak tulisan-tulisan di mobil itu banyak, yang bahasanya mengandung arti dan manfaat, ada juga yang tidak mengandung arti. Lebih baik kemana-mana sambil sholat daripada sholat pikiran kemana-mana. Lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Itu kan bagus. Tapi kalau bahasanya seperti itu begini kan tidak bagus. Ya. Janda selalu menggoda istri tetap idola, itu kan tidak bagus seperti itu. Jangan dihafal ya Pak ya. Janda selalu menggoda istri tetap idola. Ini bagaimana urusannya? Tetap aja satu kata yang harus kita masukkan dalam benak kita, istri tetap idola, seperti itu aja. Gak usah tambahin sebelumnya. Nah hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW sayang kepada siapapun. Jadi kita mah banyak jebakan ibu-ibu. Bahkan dengan perkara yang 4 tadi banyak orang yang sakit hati, sehingga sering tersakiti hatinya
Ketika saudara kita lagi duduk, kalau kita terlalu akrab dengan kita walaupun udah kenal, tapi ada orang yang berbuat baik antara ini mau dipeluk, disalaman, ini diantar gitu kan, nggak pernah ditanya yang sebelahnya. Sehingga sakit hati, iman tidak kuat, pergi ke dukun, disantet ibu-ibu. Ada kejadian seperti itu, seolah-olah dihinakan. Padahal perintah Rasul kepada siapapun disamakan. Kita yang sudah kenal dengan 3 orang yang baru datang salaman, dan orang yang tidak kenal pun kita salami. Nah ini adalah pimpin yang adil. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta zilli 'arsyihi wa la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun," salah satunya. Jadi 7 golongan manusia yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah di hari di mana dahsyatnya hari tersebut, gitu kan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menyelamatkan dari perkara yang dahsyat tersebut. Maka 7 golongan manusia ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Itu presiden, boleh, bisa jadi. Tapi intinya adalah seorang bapak adalah pimpinan bagi istri dan anaknya, dan istri bagi anak-anak dan cucunya. Harus adil. Kita dites dulu itu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Waktu SD dites oleh ayah, dikumpulkan semua anak-anak. Dulu mah beli endong asin itu dibelah-belah jadi berapa ibu-ibu? Nah, kalau jadi 4 jadi 6 ya, masih ingat Pak ya? Oh ya. Nah, dipotong-potong jadi 4 dan jadi 6. Tapi ayah itu membuat potongan atau belahan telur tersebut ada yang besar salah satunya. Dihidangkan di depan kita, anak-anak suruh pilih. Maka anak-anak langsung cepat-cepat rebutan milih yang besar. Gitu ya. Nah, ini belum pantas jadi pemimpin. Ya. Tapi ketika milih yang lebih kecil, kenapa ada yang lebih kecil? Kasihan, biar aja buat kakak ini ya. Karena kakak badannya kurus. Ini pantas jadi pemimpin. Ini ada satu kisah ibu-ibu bapak-bapak. Dan kisah ini memang harus kita amalkan, Bu ya. Memang fakta ini. Ada satu keluarga, ya, ada satu keluarga punya anak dua-duanya kembar. Tapi yang satu badannya besar, gemuk, yang satu badannya kurus. Yang badannya gemuk, dia tidak suka daging, tapi suka makan kuah daging. Yang badannya kurus, dia suka makan dagingnya, tapi tidak suka kuahnya. Paham ibu-ibu ya? Dipahami bapak-bapak, biar tidak rebutan nanti kalau kita masak daging atau pas Idul Fitri dan Idul Adha. Harus pahami, jelaskan pada anak-anak kita. Jadi satu keluarga ini punya anak 2, anaknya kembar. Satu yang badannya gemuk, dia tidak suka daging, tapi suka kuah dagingnya. Jadi yang satu lagi badannya kurus, suka makan dagingnya, tapi tidak suka kuahnya. Maka seorang ayah dan ibunya ini melapor ke dokter, dokter kesehatan, dokter bagian gizi. Dok, saya punya anak kembar, tapi aneh. Aneh gimana katanya Pak? Saya punya anak kembar yang suka makan dagingnya badannya kurus, tapi yang suka makan kuahnya badannya gemuk. Ini apa masalahnya? Atau ada kelainan? Oh tidak. Dalam Islam pun sama ternyata ibu-ibu yang saya pelajari tentang bab daging, bab gizi itu sama. Ya. Ternyata benar ibu-ibu. Anak yang suka makan kuahnya, makan dengan kuahnya saja gitu kan. Makan nasi dengan kuahnya. Ternyata di dalam kuah itu sari-sari gizinya sudah masuk ke kuah semua. Daging hanya sekedar ampasnya. Ya. Makanya anak ibu yang suka kuahnya badannya bagus, gemuk gitu. Tapi yang makan dagingnya itu hanya ampasnya, giginya sedikit sekali. Ternyata benar ibu-ibu. Ya. Tapi ibu-ibu bapak-bapak salah kalau kondangan. Ya. Jadi kondangan tidak ada ilmunya bapak ibu-ibu. Kalau kondangan di prasmanan, ya, itu pas sayur daging jangan diobok-obok dulu, jangan diputar-putar itunya biar dagingnya
Salah. Saya ajari ilmunya bukan kondangannya. Jangan lihat badan saya gemuk, awas. Kalau kondangan di prasmanan, ya, pas bagian sayur daging, dengan hati-hati dan renungkan, dimasukkan sendok, ya, pelan-pelan, tarik ke atas, masukkan ke piring, kena semua dagingnya, karena porsi daging di bawah semuanya. Ya. Itu caranya. Ya. Ini cara yang pertama. Gitu. Kalau diocek-ocek, digodek-godek itu ya, nggak mau dia dagingnya mau dagingnya. Ya. Satu kali saya amalkan berhasil. Undangan yang kedua ternyata saya telat. Undangannya itu 2:30 datangnya. Pas saya dengan cara seperti itu, ya, kemudian masukkan ke dalam piring atas nasi, isinya ampas kumpul dan pecahan tulang-tulang gitu. Ilmu ini jangan diramalkan, ilmu licik namanya itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada hambanya, kalau ada kebaikan untuk orang lain karena Allah. Kita yang dikedepankan adalah bagaimana kita kenyang. Ini pikiran bukan pikir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pikiran aku sih. Ya. Kata dokter, benar ibu, yang suka kuahnya ini besar badannya, gemuk. Ini gemuknya berkelain, gemuk sehat gitu. Karena gizinya ada dalam kuah. Tapi yang dagingnya ini adalah ampasnya, sedikit sekali gizinya. Ini mah untuk meyakinkan bahwa ibu-ibu, ajarilah sifat pada diri kita, sayang kepada orang lain, biar ada daging untuk orang lain. Kita mah buahnya saja. Seperti itu. Karena buah lebih menyehatkan, gizinya lebih banyak. Ya. Kita yang dipikirkan itu adalah yang ada di pandangan mata kita gitu. Justru dagingnya yang enak. Makanya Rasulullah SAW ketika memasukkan para sahabat, yang paling banyak itu kuahnya, banyakkanlah kuahnya kata Rasul. Ternyata benar dalam hadisnya ada. Bukan karena banyak sahabat dagingnya sedikit. Dulu itu sekali yang beli onta berapa puluh onta yang bisa beli. Tapi kata Rasul, apa dalam hadis itu, wahai para sahabat, ketika engkau masak daging, banyakkan kuahnya. Ternyata benar sesuai dengan ilmu atau ilmiah atau logika, ya. Ilmiah dokter pun benar seperti itu. Kenapa anak ibu yang suka kuahnya besar badannya, yang sedikit yang suka makan daging jadi kecil badan? Makanya ini ilmu biar kita tidak rakus ketika datang ke kondangan. Pas mau ngambil dagingnya, ingat pengajian Sabtu pagi. Oh benar kata Ustaz katanya. Kata hadis bagi Nabi SAW, ketika masak daging perbanyaklah kuahnya karena gizinya di dalam kuah. Tapi mah kuah nak mukul lah. Biar kita risau kepada orang lain. Ternyata benar ini ada ilmunya. Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Barang siapa menginginkan sukses di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan sukses di akhirat harus dengan ilmunya. Wa man arada huma, dan barang siapa mengharapkan sukses dunia dan akhirat maka harus dengan ilmunya. Hadirin rahimakumullah. Ini perkara 4 tadi yang saya sebutkan adalah jebakan setan. Apa yang ingin diulangnya ibu-ibu ya? 1, kita berbuat baik seolah-olah kita hanya berbuat baik kepada orang lain dan merasa menguntungkan hanya untuk orang lain saja. Jebakan setan bu ya. Jadi yang pertama, kita berbuat baik kepada orang lain seolah-olah kebaikan yang kita buat hanya menguntungkan orang lain. Ini jebakan setan. Yang kedua, kita berbuat baik kepada orang lain hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, yang tidak kenal, tidak mau berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kita berbuat baik kepada orang lain hanya kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Antaran makanan kita baru kita berbuat baik, tidak antar kepada kita tidak antarin lagi. Justru harusnya kita dapat rezeki dari Allah ketika cair, bikin makan yang banyak, bagi-bagi ke komplek, dibungkus harus seperti itu.
Kemudian yang keempat, kita berbuat baik kepada orang lain tapi hanya mengharapkan imbalan atau balas jasa dari orang lain yang kita buat. Sehingga perbuatan baik yang kita buat ini nanti akan mengharapkan supaya dia lebih banyak lagi akan berbuat baik kepada kita. Ini bahkan syaitan. Nah, hadirin rahimahullah, sedangkan kata Rasul, orang-orang yang diharapkan oleh Allah ke dalam untuk dimasukkan neraka itu adalah 4 perkara. Ala ukhbirukum an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman hurrima 'alaihi an-nar. Wahai para sahabat, apa mau aku beritakan kepada kalian, yaitu orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Maka para sahabat berkata, qulu bala ya Rasulullah. Silakan ya Rasulullah, kami ingin mendengar siapa yang diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Likulli hayyin layyin qaribin wa sahlin. Ada 4 orang yang diharamkan masuk neraka. Yang pertama kata Rasul, likulli hayyin, orang yang jiwanya tenang dan menenangkan orang lain. Ada pertengkaran misalkan suami istri, kita datang biar aja kita berusaha ikut campur urusan orang lain, nggak boleh gitu. Kita datengin, ibu ada apa, bapak ada apa, ya. Kita bicarakan kemusyawaratan, jangan dibiarkan, ya. Atau ada dalam keadaan orang yang depresi, ya. Kita tenangkan jiwanya dengan dekati, membawa makanan atau membawa sesuatu yang dia cintai, sehingga dia mau dengar apa yang kita sampaikan dengan nasihat-nasihat kita. Ini ciri orang yang diharapkan neraka adalah orang yang jiwanya tenang dan menenangkan orang lain. Karena kita pernah tersinggung dengan ibu ini atau dengan bapak ini, sehingga biarin aja, dia pernah menyinggung hati saya, pupus, hati saya sudah pecah, ya. Udah terbelah-belah, anggap aja itu pelajaran bagi dia. Nggak boleh gitu. La yadkhulul jannata nammamun, tidak masuk surga orang yang pendendam dan orang ahli domba. Jadi orang yang jiwanya tenang dan menenangkan, ini orang yang diharamkan masuk neraka. Karena dalam Quran pun ada, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang tenang, jiwa yang tenang. Ketika datang suami bawa makanan, bawa gaji, uang banyak, gitu kan, baru sedih saya. Tapi ketika tidak bawa apa, baru abang ditendang, gitu kan. Abang beruang, abang sayang, abang tidak beruang, abang tendang. Nah, yang seperti ini adalah bukan jiwa ahli surga. Sedangkan orang yang haram kepada Allah likulli hayyin, orang yang jiwanya tenang dan menenangkan orang lain, baik orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Yang kedua ada likulli layyin, dan orang yang lembut hatinya, orang yang lembut hatinya dan melembutkan orang lain. Bagaimana caranya untuk melembutkan orang keras hatinya? Udah bu, gampang, ya. Melembutkan tetangga yang keras hatinya itu dengan apa bu? Dengan ikram muslimin, di antaran makanan, di antaran hadiah. Sekali masih keras, 2 kali masih keras, mentok-mentok payung antaran terus saya antaran, lama-lama luluh hatinya. Sok ayo biarkan aja terus di antaran. Ya. Suatu saat dia akan lemah, hatinya akan luluh. Jadi kelembutan ini dengan apa bu? Dengan kasih sayang. Orang yang jiwanya lembut dan melembutkan orang lain. Apalagi saat ini ibu bapaknya setiap tahun kan semakin banyak orang punya kendaraan. Betul Pak ya? Semakin banyak kendaraan semakin macet. Kadang kita keluar tol tuh, yang tadinya 5 jalur jadi 2 jalur. Kadang sampai dempet-dempet, ini maju terus kayak gitu. Ya. Sehingga terjadi pertengkaran, keributan di tol itu akibat daripada macet. Betul tidak Bapak-bapak? Merasakan seperti itu kan?
Jangankan kita yang masih muda, yang 70 tahun aja masih berantem di tol. Karena dulunya kan mantan ini, boxing gitu. Jadi kita ingatkan kembali ibu bapak, sesungguhnya orang yang diharamkan masuk neraka salah satunya dikulit layyinin, orang yang lembut hatinya dan lembutkan orang lain. Ketika mobil ini berdempetan terus maju, tidak ada yang mau ngalah. Kita belajar mengalah, silakan Pak, Bapak duluan. Lebih enak kan Pak seperti itu, lebih nyaman. Man tawaddu lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaddu karena Allah, rendah hati karena Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah angkat derajatnya. Jangan rugi dengan berbuat baik di dunia, karena satu kebaikan di dunia Allah balas dengan berapa? 10 kali kebaikan. Satu kebaikan Allah angkat derajat di surga 200 derajat. Yang satu derajat di surga itu nanti sama tingginya dengan dasarnya dunia atau daratan dunia dengan langit yang pertama. Sedang kemuliaan seseorang di surga itu tergantung daripada tingginya derajat seseorang di surga. Semakin tinggi semakin mulia di hadapan makhluk-makhluk yang lain dan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ruginya kalau kita mengalah? Niat insyaallah Bapak ya, Ibu-ibu, kita belajar mengalah ketika di jalanan. Keserempet sama nenek-nenek naik motor, ambak-ambakan gitu nenek. Wajar ya, nenek itu udah naik motor saja udah gempur gitu ya. Sudah tidak kuat. Harus ditolong, bukan diambakkan, bukan dimarahi. Nah hadirin mereka rahimahullah, selanjutnya orang diharapkan masuk neraka bikulli qaribin, ya. Orang yang dekat dan mendekatkan. Siapa orang yang dekat itu? Baru ketemu aja seolah-olah sudah lama ketemu itu, ngobrolnya cepat akrab gitu. Jadi membuat nyaman hati setiap orang. Siapa ketemu dengan orang lain selalu senyum, karena salah satu ahli surga itu wajhun malih, wajah yang bersenyum. Jadi dekat dengan orang lain. Ini mas satu sok pintar, sok soleh, gitu kan ya. Sok apa lagi Bu? Ya merasa segalanya dari orang lain. Jadi tidak mau bicara orang lain kecuali orang lain yang menanya lebih dahulu. Saya kan lebih banyak hartanya, perhiasannya. Nggak mau nanya ke orang lain, kecuali orang lain nanya, saya dulu baru saya jawab. Terus bagaimana kalau mati? Siapa yang gotong? Siapa yang memandikan? Siapa yang menguburkan? Kalau hidupnya mau sendiri, kita dibutuh orang lain, Ibu-ibu. Memang kita harus berharap pada Allah. Emang kalau kita udah mati, ujuk-ujuk mandi sendiri gitu kan? Udah mati beli kain kafan sendiri, ya. Kemudian di kain kafan tidur sendiri aja, gulung-gulung sendiri gitu, kayak cilor digulung-gulung pada sendiri. Tidak ada itu. Jangankan sudah meninggal badan kamu, sudah terbujur kaku, sudah jadi bangkai, masih dalam keadaan hidup, ruh masih dikandung badan pun dalam keadaan sakit stroke, siapa yang membantu? Kalau kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Ketika hidup seorang paling gagah, paling cantik, seorang paling banyak hartanya, tapi ketika dalam keadaan sakit butuh orang lain, betul itu. Waktu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang rezekinya, tidak mau menyapa orang lain kecuali orang lain menyapa duluan. Ini manusia mau jadi apa seperti ini? Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Justru kata Rasul, orang yang seperti ini tidak akan pernah masuk neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sifat kesombongan. Maka kata sahabat, wa faqala ar-rajulu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu libasun hasanan wa na'ai hasanatan. Sesungguhnya manusia itu lebih suka pakai yang bagus, sendal yang bagus. Apa itu termasuk kibar, kesombongan?
Kata Rasul, la, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik, Allah itu ganteng, yang itu kan cantik, menyukai yang cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, menyukai yang cantik. Awas nih bapak-bapak, jangan jadikan dalil gitu ya. Kan Pak Ustaz, Allah juga innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah juga menyukai yang cantik, gitu kan. Allah itu cantik, menyukai yang cantik. Jadi wajar saya sebagai hamba Allah suka yang cantik. Iya, yang cantik itu yang sewajarnya. Bukan istri orang dibogohin gitu ya, karena saking cantik ya, bukan seperti itu. Allah juga orang cantik katanya. Mimpi yang lebih cantik apalagi hambanya, bukan seperti itu. Maksudnya itu adalah Allah suka dengan pakaian yang rapi, yang bersih seperti itu. Karena Allah itu bersih. Tapi siapa yang kibar itu? Yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah kesombongan. Nah, jadi kita jangan merasa sok suci, sok paling segala. Karena suatu saat ketika Allah uji dengan sakit, dengan musibah, pasti dia akan butuh kepada orang lain. Orang Aceh banyak yang kaya, orang Medan, orang Padang banyak yang kaya, hartanya melimpah, mobilnya banyak, ATM-nya banyak, habis dalam semalam bu, habis hartanya hanyut, ATM hilang semuanya. HP yang bagus yang biasa QRIS tidak punya QRIS lagi sekarang. Kendaraan semuanya hilang dalam sekejap, rumah hancur, tidak punya apa-apa. Butuh siapa bu? Butuh tetangga yang baik, butuh orang lain. Likul qaribin, kita dekat dan merasa dekat dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah likul sahlin, orang yang mudah dan memudahkan urusan orang lain. Jadi kita ini jangan sampai berharap kepada orang lain tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita mintanya itu ambil dari atas gitu, supaya lebih baik. Benar begitu. Ada orang ngasih hadiah, sebentar bu, sebentar katanya. Ibu tangan di bawah, saya di atas ngambil. Karena tangan di atas lebih baik daripada orang lain. Bukan begitu maksudnya. Pemberi lebih baik daripada penerima. Walaupun posisi pemberi di bawah tetap lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkayakan hati seseorang. Allah tidak akan pernah mengkayakan seseorang gitu ya, baik di dunia dan akhirat, yang hatinya berharap dan meminta pada makhluk kecuali pada Allah. Hati terlalu berharap pada makhluk, maka Allah tidak akan pernah kayakan orang ini. Belajar memberi bukan hanya sekedar kita hanya meminta mengambil orang lain. Dan ingat ibu-ibu, ketika kita memberi ini, jangan sampai kita ingin dipuji oleh pemberinya. Terima kasih. Harusnya yang bilang terima kasih itu siapa ibu? Bapak? Yang memberi harusnya terima kasih. Kita memberi sesuatu kepada seorang, ini buat Anda, Pak. Nah, ketika diterima kita bilang terima kasih. Bukan yang menerima yang bilang terima kasih. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah jadi dosen, sudah jadi kuliah. Sudah kuliah belum, bukan SD lagi. Pelajaran SD mah ketika yang mengucap terima kasih itu yang menerima. Kita mau pelajaran kuliahan. Kuliah subuh maksudnya ibu-ibu. Artinya apa bu? Ketika kita diterima pemberian kita ucapkan terima kasih. Karena kita memberikan satu kebaikan, Allah sudah gandakan 10 kali lipat kebaikan. Satu kebaikan lebih baik daripada dunia seisinya ini. Makanya pernah kami jelaskan di sini, ketika di satu masjid ini, siapapun yang sholat di Masjid Al-Fitrah ini dalam satu waktunya sholat zuhur misalkan, akan mendapatkan hadiah 1 karung beras, 500.000 amplop, kemudian 2 kilo susu, 2 kilo minyak, 2 kilo kopi, 2 kilo gula, dan Cisamsu atau Sampurnabil beserta perhiasannya.
Gimana kira-kira Bapak-bapak? Penuh masjid ini. Orang yang pernah datang ke masjid itu langsung usul pada lain. Gimana kalau masjid ditingkat jadi 7 tingkat? Udah membludak katanya jamaah. Membludak karena pahalanya di depan mata. Bahkan yang ngantor pun izin pura-pura sakit. Bos, maaf saya dalam keadaan sakit. Wah, bahasanya berarti rada itu ya. Saya sakit bos. Seminggu ini kayaknya saya tidak bisa masuk kantor, hanya bisa masuk masjid. Kenapa? Masjid ada hadiahnya gitu kan? Seperti itu. Banyak ibu-ibu, 1 karung beras hanya 1 waktu, kali 5 sehari, 5 karung beras, kali 1 bulan, berapa? Bisa jadi gudang beras kan? Lumayan. Sedangkan 1 kebaikan daripada amal baik di dunia, Allah gandakan 10 kali lipat. 1 kebaikan lebih baik daripada dunia serta isinya. Andaikan, kata alim ulama, andaikan 1 kebaikan sholat yang kita kerjakan Allah berikan tampakan pahala sholat, maka semua otak manusia dan mata manusia pecah. Dia kebaikan atau pahala sholat atau 1 sholat saja yang Allah tampakkan, maka manusia akan pecah. Makanya Allah sembunyikan kebaikan-kebaikan ini, khawatir stres manusia. Tapi banyak orang yang tidak membutuhkan. Bagikan bayi dalam kandungan ibu-ibu. Bayi dalam kandungan ketika diberikan tangan, ya Allah buat apa tangan? Kami tidak butuh tangan, yang paling butuhkanlah bayi atau adik-adik ibu dibesarkan supaya saya bebas bergerak dalam perut. Tetap aja Allah berikan 2 kaki, kata si bayi, ya Allah tidak butuh kaki. Yang kami butuhkan adalah bagaimana perut ini semakin besar, adik ini dibesarkan sehingga bisa bergerak dengan luas. Diberikan mata, diberikan hidung. Ketika brol keluar dari perut ibu, ternyata benar dibutuhkan kedua tangan, kedua kaki, kedua mata. Manusia itu seperti itu ibu. Ketika di dunia diberikan oleh Allah nih, wahai hambaku sholat, ya Allah kami tidak perlu sholat, tidak butuh sholat, yang membutuhkan duit, terus otaknya duit. Diberikan oleh Allah, wahai hambaku ini puasa, saya tidak butuh puasa, yang membutuhkan adalah duit. Ini haji, ini sedekah, saya tidak butuh sedekah ya Allah, yang kami butuhkan adalah terus saya beri. Ketika badan terbujur kaku, mata terbelalak ke atas, tidak bisa bergerak lagi, mulut sudah mengangkat, tidak bisa menutup sendiri. Baru di situ yang kami butuhkan adalah pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, pahala memuliakan sesama muslim dan memuliakan selain muslim. Dan ini kita butuhkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita dapat lindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Amanatnya sampai jam berapa jam kan? Suruh ya. Belum suruh kan? Sudah. Sudah lebih ini, Pak. Allah. Ya udah. Sudah tidak ada pertanyaan mau Ibu? Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Ini mungkin saya atau orang sini juga pernah menjolimi orang lain gitu Ustaz. Jika kita sadar bahwa itu perbuatan zalim, artinya kita mencari orang untuk meminta maaf. Ya. Dalam kondisi bahwa kita pernah menjolimi orang tersebut. Tapi ketika datang ke orang tersebut, kita ternyata ikhlas minta maaf untuk dimaafkan kejoliman kita. Ternyata orang itu tidak memaafkannya. Ya. Dia tidak ingin perbuatan zalim yang kita lakukan itu dia maafkan. Dia malah bilang, ya biarlah nanti ada pada Allah. Kita akan menghukumnya. Dengan kondisi tadi mengenai apa ya? Mengenai 4 perkara yang amalan. Apakah itu dari salah satu? Ya di antara 2 orang ini kan ada sesuatu yang satu minta maaf, sudah melakukan kezaliman, orang ini tidak mau memaafkan atas kezalimannya. Ya kalau kita misalkan pernah menzalimi seorang, kemudian kita sedia minta maaf pada orang yang pernah kita zalimi dan tidak maafkannya, itu maksudnya urusannya dengan Allah. Kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang minta maaf sendiri itu laisa
jaza illa jannah. Tidak akan mendapat pahala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita malu dan merasa segan ya kalau kita pernah menyakiti hati orang, kita sendiri datang dan minta maaf gitu ya. Nah, kita ini nanti tergolong daripada orang-orang yang diharamkan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin mohon maaf sebelumnya karena pemberitahuan sebelumnya katanya sudah 6 gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan dalam amal baik dan kita tergolong orang-orang yang bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala.